Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang dalam ibadah persekutuan sore hari ini. Mari kita pakai hidup kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kemurahan-Mu. Hati
surga. Terima kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kasih setia-Mu Tuhan, kami masih memiliki kesempatan untuk bisa bersekutu bersama-sama kembali di tempat ini. Tuhan Yesus, berkati jalannya ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesai. Biarlah urapan-Mu saja yang ada di tempat ini Tuhan. Roh-Mu memenuhi hati kami Tuhan. Ada sukacita untuk memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, percepat langkah sidang jemaat yang belum tiba di tempat ini Tuhan. Biarlah kami bisa bersama-sama untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Segala kuasa yang bukan berasal daripada-Mu Tuhan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami, pikiran kami mau tertuju untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah terlebih dahulu Engkau ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di dalam hadirat-Nya selalu ada sukacita, selalu ada kekuatan. Mari kita bersyukur untuk masuk ke hadirat-Nya. Kita naikkan pujian masuk hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Dipuji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya, oh Yesus, Raja segala raja. Mari kita terus memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian Aku Ingin Selalu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah tapak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu, aku
duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kembali. Kita mau dibaharui kembali, kita mau disegarkan kembali. Mari kita naikkan pujian, ku hidup karena percaya.
firman saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Beri. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan Tuhan juga yang sanggup menggenapi. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati semua janji-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersepakat, iman kami. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Syukur, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami untuk ada di dalam rumah Tuhan, menikmati kebesaran, kuasa, kemuliaan hadirat Tuhan. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami bermegah akan kebesaran, keagungan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan sepanjang minggu yang berjalan sampai detik ini. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami bagaikan tanah yang baik. Sebentar firman Tuhan kami mau tanamkan, kami mau terima dan kami akan lakukan. Itu bertumbuh dan berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Urapan kuasa Tuhan kepada hamba-Mu, kepada kami semua, kami yakin dan percaya Engkau hadir. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan pujian, baik song leader, singer, pemain musik, LCD, penerima tamu, menjalankan persembahan yang menyampaikan firman Tuhan, semuanya yang terlibat, di mana kami boleh bersama-sama ada di tempat ini beribadah. Tuhan berkati hamba-Mu yang ambil bagian dalam mempersiapkan ibadah ini semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang buat kita semua. Selamat juga kepada Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Hari ini Minggu 26 Juni 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Bagaimana seharusnya ya kita, sikap kita di dalam menikmati janji Tuhan. Seperti pujian-pujian kita memberikan puji dan hormat, meninggikan Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Bahkan kita yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar. Dia yang berjanji, Dia juga yang menggenapi. Penting ya, di mana kita percaya ya, tetapi juga ada sikap yang penting juga. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Nantikanlah
Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Bagaimana sikap kita untuk menikmati semua janji Tuhan, di mana kita perlu mempunyai sikap hati yang terus tetap teguh dan kuat sampai kita menikmati, meraih janji Tuhan. Minggu lalu kita diingatkan satu ayat di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang terakhir. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan menerima, mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan memperoleh kekuatan. Nah, kekuatan itu menyanggupkan, memberikan kesanggupan di dalam kehidupan kita untuk tetap tegar, teguh, kuat menantikan janji Bapa. Tuhan itu tidak seperti manusia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Cepat atau lambat, dia pasti menggenapi. Karena dia ada Tuhan yang besar. Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara. Orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, mempunyai hubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan, tentu dia mendapat kekuatan, ya, memperoleh kekuatan. Kekuatan itulah, ya saudara-saudaraku, untuk kita tetap teguh, ya, meneguhkan hati kita untuk menikmati janji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seringkali hati kita ini enggak teguh. Ketika semua janji Tuhan yang Tuhan nyatakan, Tuhan berjanji, ya, kita akan memperoleh jalan keluar, kita memperoleh kemenangan, kita memperoleh kesembuhan, kita memperoleh berkat Tuhan, kita memperoleh, ya, mujizat. Tapi seringkali untuk mencapai janji Tuhan itu kita tidak sabar, ya, tidak teguh, ya, sehingga kita tidak menikmati janji Tuhan. Kita melihat, ya, orang-orang yang menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya untuk menikmati janji Tuhan itu, ya, sehingga mereka alami. Contohnya Elia, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Untuk menikmati janji Tuhan itu, dia perlu menguatkan, meneguhkan hatinya untuk berketetapan di dalam hatinya, saudara-saudara, mencapai, ya, janji Tuhan itu. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, di mana Elia ini dia berjuang, ya. Kalau kita baca di dalam pasal yang ke-18 ayat 20, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati?
Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutlah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sekata-kata pun. Elia harus berjuang. Ia menetapkan hati hanya percaya kepada Tuhan, bukan kepada Baal, ya dewa-dewa. Sebab itu dia berjuang melawan ya nabi ini, saudara-saudaraku. Ya, nabi-nabi Baal ini. Coba kita baca ayat 20. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal ini ada 450 orang banyaknya. Jadi dia ya berjuang untuk menikmati janji Tuhan. Kalau kita melihat nanti, saudara-saudara, kita tahu ada kekeringan yang terjadi ya di tempat itu. Ya, dia ingin supaya janji Tuhan itu dinyatakan, turun hujan di tengah-tengah kekeringan itu. Tapi dia harus berjuang melawan nabi-nabi Baal ini, saudara-saudaraku. Lalu kalau saudara baca seterusnya, saya baca saja ya. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biar mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api. Tapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu seekor lagi, meletakkan ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Jadi ya dia harus berjuang. Kalau memang itu adalah Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang benar, mari kita berdoa. Ya, masing-masing menyiapkan korban, tapi jangan kasih api. Ya, coba terus. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyaut katanya, baiklah demikian. Jadi kita lihat di sini, Elia berjuang dengan nabi-nabi Baal. Dikatakan, mari kita lihat mana Allah yang benar. Kalau Allah yang benar, korban yang kita siapkan, biarlah korban itu ya dibakar. Ya, Tuhan yang benar mengirimkan api membakar korban itu. Lalu saudara kita lihat kemudian Elia ayat 25 berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu karena kamu ini banyak. Ya, dia kasih kesempatan kepada 400 Baal-Baal ini. Ya, 450 orang ini. Bayangkan saudara-saudaraku, ya. Luar biasa upacara korban yang dahsyat sekali. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah itu dibuat mereka. Pada waktu tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah? Mungkin ia merenung. Mungkin ada urusannya. Mungkin ia berpergian. Barangkali ia tidur dan belum terjaga. Maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-norehnya dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Jadi pagi sampai sore, saudara-saudara. Tetapi tidak ada suara. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada tanda perhatian. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ya. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkaulah yang bernama Israel.
Ayat 32, ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan yang membuat sebuah parit. Jadi ya di mana dia membenahi ya mezbah yang sudah berantakan ini, dia tumpuk 12 batu menjadi mezbah, lalu di sekelilingnya dibikin kayak got gitu, parit. Ayat 33, ia menyusun kayu api, memotong lembu itu, menaruh potongan-potongannya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, ini di luar dugaan saudara, penuhi 4 buyung dengan air, tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu. Jadi bukan dikasih minyak, dikasih air saudara-saudara. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kali, bukan sekali saja disiram sama air. 2 kali, bukan oleh minyak, bukan dikasih bensin saudara, dikasih air. Dan mereka berbuat begitu kedua kalinya. Bukan hanya 2 kali, dikatakan buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat untuk ketiga. Jadi disiram air 2-3 buyung 3 kali saudara-saudaraku. Ayat 35, setelah air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, bahwa atas firman-Mu aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Perhatikan saudara-saudara, Tuhan yang disembah oleh Elia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup mengirimkan api dari langit yang membakar korban yang sudah basah, disiram 3 kali dengan air, dan kayu-kayu yang sudah disiram dengan, perhatikan ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijilatnya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Seperti Elia, Engkau yang berfirman, Engkau yang berjanji, Engkau juga setia akan menggenapi, karena Engkau adalah Tuhan yang besar. Dikatakan api turun dari langit membakar semua persembahan yang sudah basah, membakar kayu yang basah. Bahkan bukan itu saja, batu mezbah persembahan itu pun terbakar habis. Ayat 39, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi deru hujan sudah kedengaran. Kita lihat ini, kekeringan terjadi di negeri itu. Setelah Elia berdoa, setelah dia meminta Tuhan yang mengirimkan api, dia berkata kepada Raja Ahab, sebentar lagi akan hujan. Kita mendengar bunyi deru hujan. Mustahil, sudah 3 tahun lebih kemarau ini. Saudara-saudara, seringkali menikmati janji Tuhan, kita harus meneguhkan hati kita, percaya kita sepakat percaya kita kepada iman, harus berjuang. Walaupun mungkin belum nyata janji Tuhan itu, saudara-saudara, kita harus teguh. Nah, perhatikan saudara-saudara, ini nih perjuangan, keteguhan hati daripada Elia untuk menikmati janji Tuhan. Terus perhatikan ayat 42. Lalu Ahab pergi, ketika dia berkata,
ya, pergilah makan dulu kamu, minum, kata raja itu. Ya, karena aku dengar ya bunyi deru hujan. Perhatikan ayat 42. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dan mukanya di antara kedua lutut. Setelah ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Jadi kita lihat nih perjuangan untuk menikmati janji Tuhan. Dia teguhkan hati. Dia belum melihat hujan. Ya, tapi dengan yakin dia katakan ada ya deru hujan kedengaran. Lalu dikata bujangnya, coba kamu lihat. Ya, ada tanda-tanda enggak? Ya, kalau kita melihat kalau mendung kan kita lihat saudara-saudara, bujang itu naik ke atas. Ya, bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergi sekali lagi. Sampai 7 kali. Seringkali kita juga di tengah-tengah kesusahan, tantangan, kekurangan kita. Kapan ya janji Tuhan, ya kan? Kok nggak ada tanda-tanda ini? Ya, sepertinya. Kita lihat 7 kali disuruh bolak-balik lihat, ada nggak tanda-tanda hujan? Tapi saudara perhatikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Walaupun sepertinya kita pikir nggak masuk akal, terlalu kecil untuk menolong menyelamatkan kita. Tetapi kita lihat ayat 44. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergi katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang hujan. Luar biasa saudara-saudara, percayanya, kesepakatan imannya, ya seperti pujian kita. Dia sanggup menggenapi firman-Nya. Iman kita harus sepakat. Percaya kepada janji Tuhan, kita harus teguhkan hati kita. Saudara perhatikan, luar biasa ayat 45. Belum lihat hujan, baru awan setapak naik dari laut. Dia katakan kepada Raja Ahab, turun dari Gunung Karmel karena akan hujan lebat. Udah 3 tahun lebih nggak ada hujan. Perhatikan ayat 45. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Israel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya, berlari mendahului Ahab sampai ke jalan menuju Israel. Ini juga mujizat. Ahab naik kuda turun ke Israel. Elia berlari, saudara-saudaraku, tetapi dia mendahului Ahab. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, janji Tuhan iya dan amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang setia. Dia pasti akan menggenapi. Tapi percaya kita terus tetap konsisten. Kita mau tetap teguhkan hati kita, menanti menikmati janji Tuhan. Begitu juga dengan Yusuf yang kedua. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 37, Yusuf mendapat mimpi. Dia menjadi orang besar. Bahkan saudara-saudaranya akan sujud menyembah. Bukan saudara-saudaranya, orang tuanya pun akan datang. Kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ke-37. Jadi dia bermimpi, karena mimpinya inilah saudara-saudaranya iri dan benci. Masa kami akan menyembah kamu? Kejadian 37 ayat yang ke-7. Jadi dia mimpinya begini, saudara-saudara. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum,
Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datang berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Dia mimpi, dikatakan berkas-berkas gandum dia berdiri tegak, berkas-berkas saudara-saudaranya ya dikatakan mengelilingi sujud menyembah. Lalu dia mimpi lagi, saudara-saudaraku, ayat 9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada mereka saudara-saudara. Katanya, aku bermimpi tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah. Oh, kaget lagi mereka. Ayat yang ke-12, ayat yang ke-10 artinya, setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara-saudara, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa? Apa mimpimu itu? Masakah aku dan ibumu, matahari dan bulan, bintang-bintang 11 saudara-saudaranya itu, serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Tetapi saudara-saudara, kita tahu ketika masa kelaparan terjadi di Mesir, singkat ceritanya, tetapi perjalanannya cukup panjang saudara-saudaraku. Ya, dari umur yang masih muda, kalau saudara membaca ayat yang ke-37, pasal 37 ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, dia masih muda. Tapi untuk menikmati janji Tuhan, di mana dia menjadi orang yang berkuasa di Mesir, di mana sampai-sampai orang keluarganya ini harus datang, ia memohon bantuan karena kelaparan terjadi, mereka harus datang ke Mesir membeli bahan makanan. Dan singkat cerita saudara, proses yang panjang, kurang lebih 13 tahun. Ya, kita tahu bahwa Yusuf ya karena iri hati saudara yang benci dimasukin ke sumur. Sebagian mau membunuh, sebagian lagi nggak usah lah, jual. Akhirnya dijual menjadi hamba di Potifar. Ya, menjadi hamba Potifar, tapi Tuhan menyertai saudara. Kita lihat pasal ke-39 ayat yang ke-1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia. Jadi rupanya Yusuf ini dijual ya, lalu akhirnya ada seorang pegawai Mesir, ya pegawai istana Firaun membeli. Lalu dikatakan dia bekerjalah di sana. Ayat 2 perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Apa saja yang dibuat oleh Yusuf, pekerjaan yang dipercayakan, mengelola perusahaan, mengelola usaha daripada Potifar ini berhasil, diberkati, bahkan dia menjadi orang kepercayaan. Tapi karena proses saudara-saudaraku lagi, ia difitnah oleh istri Potifar yang genit, menggoda Yusuf, tapi Yusuf tidak mau menolak. Akhirnya Yusuf masuk penjara. Cukup panjang saudara-saudara prosesnya. Untuk menikmati janji Tuhan perlu meneguhkan hati dan menguatkan hati untuk menikmati janji Tuhan. Tak kalah di penjara dia dipercaya. Kepercayaan saudara-saudara. Satu waktu dia bermimpi saudara, dapat menafsirkan ya salah satu pegawai daripada Firaun. Lalu si Yusuf ingat berkata kepada pegawai, nanti ingat ya kalau kamu keluar ya jangan lupa aku. Tapi rupanya dia dilupakan.
Ya, seringkali gitu kalau kita mengandalkan manusia, manusia terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Satu waktu Firaun mendapat mimpi. Singkat ceritanya saudara-saudara, akhirnya Yusuf dia dijadikan seorang pejabat yang tinggi, saudara-saudaraku. Ya, di umur kalau nggak salah, ya kalau saudara baca di sana 30 tahun, yang cukup panjang perjalanan dari umur yang ke-17 sampai dia diangkat menjadi, saudara baca ini, coba pasal yang ke-41 ayat 43. Kalau saudara baca di ayat 37 di atasnya perikop Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ayat 43. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, dia mengelola, memanage masa kelimpahan 7 tahun, dibangun lumbung-lumbung, dibeli semua hasil tani, dikumpulin. Lalu dia katakan juga dia bermimpi ada 7 tahun masa kelaparan. Jadi karena dia sudah menimbun 7 tahun itu, ya jadi tidak, makanya orang-orang datang, termasuk nanti saudara. Perhatikan terus ayat 44. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tapi dengan tidak setahumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh. Perhatikan ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Sabnat Paknea, serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Perhatikan ayat 46. Yusuf berumur 30 tahun. Jadi ada 13 tahun proses Allah. Dia harus meneguhkan ya hatinya untuk menikmati janji Tuhan. Dia menjadi penguasa. Ya, akhirnya kalau saudara baca terus, ya, saudara-saudaranya akhirnya datang ke Mesir, sujud menyembah seperti mimpinya si Yusuf membeli bekal itu. Tetapi Yusuf katakan, kamu mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan mereka-reka yang baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang terakhir, Yosua pasal 1. Waktu hari Jumat saya katakan kepada ya jemaat Tuhan dalam ibadah keluarga, Yosua mengambil sikap meneguhkan hati. Bukan saja dia mengajak seisi rumah tangganya untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu mengandung janji hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Dia meneguhkan hatinya untuk menikmati janji Tuhan. Coba perhatikan Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan berulang-ulang ayat 6. Kuatkanlah, teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini dan memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Perhatikan lagi ayat 7. Hanya kuatkanlah, teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam hatimu, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, 3 kali diulang, kuatkanlah, teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Seperti pujian kita, Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja, Tuhan yang besar,
Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia berfirman, Dia akan menggenapi. Persoalannya saudara-saudaraku, kita harus tetap meneguhkan hati kita, menguatkan hati kita untuk menikmati ketika di dalam perjalanan kehidupan kita sepertinya berbeda, tidak sesuai yang kita inginkan dan janji Tuhan belum kita lihat. Jangan kita menjadi tawar hati dan kecut. Kita mau kuatkan dan teguhkan hati kita. Ketika ada tantangan, orang berkata, Yosua pasal terakhir, kebanyakan orang mendua hati menyembah ilah yang lain. Saudara baca Yosua pasal yang ke-24. Ini yang saya katakan dalam ibadah keluarga. Yosua mengambil sikap tetap menetapkan hatinya. Ayat yang ke-14 dan 15 Yosua 24. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Jikalau kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi saudara-saudaraku, mari nantikan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menikmati janji Tuhan, supaya kita tetap teguh, ya, tetap kuat hati untuk menikmati janji Tuhan. Bapak Ibu, biarlah saudara tetap beribadah, melayani Tuhan, ya. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti kita akan menerima, ya, kuasa Tuhan, kemenangan, ya, kesembuhan, berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kita. Mari kita berdiri, kita akhiri. Kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Kita nyanyi lagu tadi, ku hidup karena percaya. Haleluya. Saya undang Ibu Gembala ke depan, berdoa buat firman Tuhan, berdoa buat kita semua. Haleluya. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
berita sorga. Engkau menggembirakan kami hari ini. Engkau membahagiakan kami hari ini. Ada berita yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya, kami akan meraih janji-janji Tuhan. Di saat kami menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami. Tuhan, saat kami adalah proses kehidupan ini, biarlah kami tetap menaruh kekuatan kami hanya kepada Engkau. Dan kami mau menantikan jawaban yang daripada Engkau. Tolong kami Bapa dalam menghadapi proses hidup ini. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan dalam menjalani proses ini Tuhan. Terima kasih, kekuatan Tuhan memampukan kami. Kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu akan memampukan kami Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Terima kasih buat hari ini. Terlalu baik Engkau Tuhan, sehingga Engkau menyatakan apa yang kami perlu hari ini Tuhan Yesus. Berkati seluruh jemaat, berkati kami semua yang sudah mendengarkan berita ini. Kami menjalani hari esok bersama Engkau, dan kami tetap kuat Tuhan, kami tetap teguh, dan kami akan meraih janji-Mu ya Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang bimbang, yang khawatir Engkau teguhkan Tuhan, yang kecewa Tuhan Engkau hiburkan Bapa. Haleluya, haleluya. Yang ada di dalam ikatan Engkau lepaskan Tuhan. Hari ini Engkau memberikan kelepasan bagi kami. Hari ini Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Kami ada dalam ibadah hari ini. Terus mengurapi hamba-Mu Tuhan. Dan akan Tuhan pakai untuk menyampaikan berita dari Tuhan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saya mengundang pelayan kolektan. Tiba saatnya Bapa, kami akan membawa persembahan kami. Kami akan beri ini Tuhan dengan hati yang penuh sukacita sebagai tanda syukur kami karena pemeliharaan Tuhan selama ini. Dan kami percaya Engkau tidak biarkan apa yang kami lakukan ini. Urapi pelayan-pelayan-Mu, kami akan memberi, membawa persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Oh, haleluya. Puji nama Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Amin Tuhan. Dan Mungkin di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Juga buat Bapak Ibu saudara-saudari yang mengikuti secara online mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tanganmu. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan umat-Mu yang terangkat.
Hamba mewakili mereka berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan, pertolongan, kemenangan, kesembuhan, berkat Tuhan dilimpahkan, kebebasan, kelepasan menjadi pengalaman umat-Mu. Berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil Tuhan. Mereka melakukan dengan iman, Tuhan membalas memberkati. Yang mengembalikan milik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat-berkat Tuhan sesuai janji Tuhan. Biarkan bagai benih mereka tuai lagi di bulan depan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, khususnya pemerintahan kami dari Bapak Presiden, Wakil bersama keluarga, bahkan aparat pemerintah dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan, berkati mereka. Berkati pemimpin-pemimpin, oh kami Tuhan Yesus, berikan hikmat dan roh takut. Berkati negara kami, ekonomi, keamanan kami. Semua virus-virus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga lindungi negeri kami. Umat ketebusan hamba-hamba-Mu Tuhan tolong senantiasa. Juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh anggota Pas Pampres dalam menjalankan tugas. Berkati mereka bersama keluarga mereka. Berkati komandan komplek bersama seluruh staf dan bahkan keluarga mereka. Berkati RW, Tuhan RT yang ada di komplek ini. Berkati Kelurahan Tengah Sar khusus. Berkati gubernur kami, berkati wali kota kami. Berkati Tuhan kecamatan kami. Oh berkati lurah semuanya Tuhan. Aparat berikan hikmat roh takut keluarga mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan Tuhan dimanapun saja berada, di desa, di lembah, di kota, Tuhan di mana-mana saja Tuhan menyertai hamba-hamba umat-Mu. Tuhan berkati mereka semua, dan Tuhan tolong sekalian hamba-hamba-Mu. Gereja-gereja di muka khususnya gereja GPDI Tuhan tolong senantiasa dari majelis pusat ke majelis daerah semua para gembala. Sehingga hari-hari ini sedang mengadakan musyawarah daerah di mana-mana di daerah bahkan mancanegara. Tuhan tolong semuanya berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Kita semua pulang dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.